Asal-usul susu kental manis (SKM). Susu kental manis adalah produk olahan susu yang sangat populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, sejarahnya cukup panjang dan menarik karena berawal dari kebutuhan membuat susu tahan lama untuk perjalanan jauh dan kebutuhan militer. 1. Awal mula, abad. Pada tahun 1950-an, susu segar sangat mudah rusak dan berbahaya jika terkontaminasi bakteri. Banyak anak-anak meninggal karena meminum susu yang sudah basi. Seorang penemu asal Amerika bernama Gail Borden Jr. khawatir melihat kondisi ini. Ia lalu mencoba menemukan cara agar susu tahan lama tanpa pendingin, aman diminum, mudah dibawa. Setelah berbagai percobaan, pada tahun 1956, ia berhasil menemukan cara memanaskan susu, lalu menghilangkan sebagian besar airnya. Kemudian menambahkan gula dalam jumlah banyak sebagai pengawet alami. Inilah yang menjadi awal terciptanya susu kental manis. Penemuannya kemudian diberi hak paten dan mulai diproduksi secara besar-besaran. 2. Populer karena Perang Saudara Amerika. Saat Saudara Amerika, tentara membutuhkan makanan yang tahan lama dan mudah dibawa. Susu segar sulit disimpan, sehingga pemerintah membeli jutaan kaleng SKM untuk suplai tentara. Dari sini, SKM dikenal luas oleh masyarakat. Produksi meningkat pesat, banyak pabrik didirikan. 3. Penyebaran ke Eropa dan dunia. Setelah sukses di Amerika, SKM mulai diproduksi di Eropa. Salah satu perusahaan besar yang mempopulerkannya adalah Nestle, Swiss. Pada masa itu, SKM digunakan untuk campuran makanan, minuman pantanan makanan perang, bahan pembuat roti, dan kue. SKM menjadi sangat penting karena pendingin listrik belum banyak tersedia, sehingga masyarakat membutuhkan susu awet. Empat. Masuk ke Indonesia zaman kolonial Belanda. SKM dibawa masuk ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Awalnya hanya digunakan oleh orang-orang Eropa, kalangan menengah ke atas. Namun setelah Perang Dunia II dan masa kemerdekaan, SKM semakin mudah didapat dan menjadi populer di masyarakat Indonesia. Karena rasanya manis, harga lebih murah daripada susu murni, lebih tahan lama, cocok untuk campuran makanan dan minuman. 5. Perubahan standar dan kontroversi. Awalnya SKM dianggap sebagai susu untuk dikonsumsi seperti susu cair. Namun, karena kandungan gulanya sangat tinggi dan kandungan proteinnya jauh lebih rendah dibanding susu murni, banyak negara akhirnya menetapkan aturan bahwa SKM bukan pengganti susu, digunakan hanya sebagai pemanis atau topping, tidak cocok sebagai sumber nutrisi utama anak. Di Indonesia, BPOM juga menegaskan bahwa SKM adalah produk susu yang digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti susu. 6. Dari dulu hingga sekarang. Saat ini SKM digunakan di berbagai makanan. Es campur kopi, susu, martabak, roti bakar, kue-kue minuman kekinian. Bahkan beberapa negara Asia Tenggara memiliki minuman khas yang memakai SKM. Misalnya, teh tarik, kopi susu. Meski ada perubahan regulasi, SKM tetap menjadi bahan penting di dunia kuliner. Kesimpulan ringkas. Susu kental manis lahir karena kebutuhan membuat susu tahan lama di abad ke-19. Ditemukan oleh Gail Borden Jr., menyebar lewat kebutuhan militer saat perang, lalu diproduksi besar-besaran oleh perusahaan seperti Nestle. Masuk ke Indonesia sejak zaman kolonial dan tetap populer hingga kini sebagai bahan pelengkap makanan minuman, bukan pengganti susu murni.